Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan fikih puasa dengan merujuk pada kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Wa yahrumu 'ala as-shaimi al-lamsu wal mubasharatu wal qublah. Wa yahrumu, dan haram 'ala as-shaimi, atas orang yang berpuasa, al-lamsu, bersentuhan ataupun meraba, menyentuh ataupun meraba, wal mubasyaratu, dan bertemu kulit, berpelukan itu, wal qublah, mencium. Ini haram dilakukan oleh orang yang berpuasa. Keharaman ini in harokat syahwatuhu, ketika syahwatnya bergejolak. Wa illa, apabila tidak bergejolak, kurihah, maka dimakruhkan melakukan tiga hal tersebut. Kalau syahwatnya tidak bergejolak, kalau syahwatnya bergejolak maka haram, kalau tidak maka makruh. Wa yuftiru, shaim, orang yang berpuasa itu berbuka inda tayakkuni ghurubi syamsi, di saat meyakini bahwa matahari telah terbenam, boleh itu berbuka. Dibatalkan puasanya ketika matahari sudah terbenam, diyakini matahari sudah terbenam. Wa yajuzu bisimai adzanin, proses berbuka ini unang dimulai bisimai adzanin, dengan mendengarkan suara azan, min adlin arifin, dari muadzin yang dari tukang azan, muadzin yang adil, jujur, dan arif, bijaksana. Au bi ikhbarihi, atau dengan mendapatkan informasi dari orang adil lah, orang yang jujur, bi ghurubi syamsi, bahwa matahari telah terbenam, an musyahadatin, baik itu diperoleh dari jalur musyahadah, au bil ijtihadi, atau dengan cara ijtihad. Ijtihad itu entah biwirdin, dengan wirid, wa nahwihi, dan sebagainya. Wa yajuzu, dan boleh, al-ukluh, makan, al-aklu, dan wa yajuz, dan boleh, al-aklu, makan, wasyurbu, dan minum, idza dhanna baqa al-lail, ketika shaim mempunyai sangkaan terhadap baqa al-lail, bahwa malam masih tersisa, fajar shadiq masih belum datang, boleh makan terus minum kalau meyakini bahwa malam masih panjang, masih ada sisa malam. Falau tasahharo, apabila ada seorang dia makan sahur, zonnan, dalam kondisi menyangka annal laila baqin, bahwa sesungguhnya malam masih tersisa, fajar shadiq masih belum datang, dia menyangkanya begitu, lalu dia makan sahur. Au akalah, atau dia makan zonnan dalam kondisi mempunyai sangkaan anna syamsah, sesungguhnya matahari gharabat, telah terbenam. Wah, sudah sampai waktunya maghrib nih, punya sangkaan seperti itu, dia makan. Fabanah walatuhu, ternyata sangkaannya itu salah. Fabanah walatuhu, ternyata matahari masih ada, hanya saja terhalang oleh apa gitu. Kenyataannya ternyata matahari masih belum terbenam. Batala shaumuhu, maka puasanya batal, rusak. Namun meskipun
puasanya batal. Wa wajaba alaihi al-imsaku wal qada'u, wajib atas dia menahan diri, bukan justru makan terus ya, meskipun puasanya sudah batal, wajib menahan diri. Wal qada'u, dan membayar hutang, membayar qada', hutang qada' nanti di luar Ramadan. Walau hajama bila ijtihadin, apabila ada seorang memutuskan, ini matahari sudah ghurub, bila ijtihadin, tanpa berijtihad dulu, langsung memutuskan, fa'aftara, kemudian dia makan, berbuka. Au tasahhara, atau dia memutuskan bahwa malam ini masih tersisa, fajar shadiq masih belum datang, dia makan sahur. Keputusannya bila ijtihadin, tanpa ijtihad. Walam yatabayyanil halu, padahal kenyataannya tidak seperti itu, tidak jelas, masih belum nyata. Sohah shaumuhu, maka puasanya sah, sahih, fi tasahhurihi, di dalam makan sahurnya. Namun wabatalah, dan batal, fi iftarihi, di dalam berbukanya batal. Jadi ketika berbuka atas dasar muhajamah, hajmun, tanpa ijtihad, maka batal iftarnya, rusak iftarnya. Tapi kalau melakukan makan sahur dengan melakukan muhajamah tanpa ijtihad, maka puasanya sah fi tasahhurihi, dalam sahurnya. Walau tola'al fajru, dan apabila fajar nampak, fajar shadiq sudah nampak, wa huwa yujami'u, dia kondisinya sedang bersetubuh dengan istrinya. Fa in naza'a halan, maka apabila ia langsung mencabut, menghentikan proses persetubuhannya dengan seketika, sahha shaumuhu, maka puasanya sah. Tapi wa in istadama, apabila dia tetap aja melakukan persetubuhan padahal fajar shadiq masih sudah muncul, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Wa wajaba alaihi al-qada'u, dan wajib atasnya membayar qada', hutang qada' di luar Ramadan nanti. Wal kafaratu, sekaligus kafarah. Wahia, adapun kafarahnya ialah itqu raqabatin, memerdekakan budak perempuan, mukminatin, yang beriman. Fa'ilam yajid, maka apabila ia tidak menemukan, fasyiyamu syahraini, maka berpuasa kafaroh, bukan puasa sunnah ini, puasa kafaroh 2 bulan mutatabi'aini, yang berturut-turut. Berturut-turut ini artinya harus tidak boleh berhenti di tengah, tidak boleh batal di tengah. Harus 2 bulan itu berturut-turut, jangan berhenti kecuali ada masa uzur ya, haid misalnya. Fa'ilam yastati, maka apabila dia tidak mampu seperti itu, fa'it'amu sittinah miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, tiap-tiap orang miskin dikasih 1 mud beras, 7 on ya, 1 mud beras. Dikasih makan ini dalam arti dikasih bahan makanan pokok seperti beras. Cari orang miskin 60 orang, per orangnya dikasih beras 1 mud makanan pokok. Kalau di sini beras, entah kalau di daerah lain. Walau asbaha shaiman, dan apabila ada seorang masuk pagi dalam keadaan puasa, wa fihi torfun, dan di mulutnya, wa fihi torfu khaitin, dan di mulutnya ada ujung benang, ujungnya benang itu. Qad ibtalahu lailan, yang ditelan olehnya pada waktu malam. Mal ukli, bersamaan dengan makan, tiba-tiba ada ujung benang masuk tertelan. Sisanya yang menjulur ada di luar, sisa benangnya. Maka fa'ini betal abagiyahu, apabila sisa benang yang masih belum tertelan itu ikut ditelan juga pada waktu siangnya, aftoroh, maka dia telah merusak puasanya.
Kenapa? Liusuli aini jawfihi, liusuli ainin jawfahu, karena telah ada suatu kahanan sampai pada tubuh bagian dalamnya. Namun wa inna za'ahu, apabila dia mencabut, aftoroh, mencabut benang yang sudah tertelan, aftoroh, maka dia juga membatalkan puasanya. Kenapa? Li'annahu ta'ammadal qai'ah, karena ketika itu dia telah melakukan taqoyu, melakukan sesuatu yang akan membuat dirinya muntah, dan ini membatalkan puasa. Wa in tarakahu batulah sholatu, apabila benang itu dibiarkan tertelan sebagian seperti itu, sisanya masih ada di luar, batulat sholatuhu, puasanya sah tapi sholatnya nggak sah. Masa sholat sambil seperti itu? Sholatnya tidak sah. Litisolihi, karena berhubungannya atau bersambungnya benang itu bin najasati, dengan perkara najis, allati fi jawfihi, yang ada di dalam perutnya. Nah, sholatnya tidak sah. Dia melakukan mahmul, terbebani oleh sesuatu yang bersambung dengan perkara najis yang ada di perutnya. Maka wa tariquhu fit takhallus, maka solusinya agar dia berada dalam keselamatan adzalika, dari hal tersebut, puasanya biar gak batal, sholatnya juga biar gak batal, maka ayyanza'ahu syakhsun akharu minhu, yang mencabut benang itu jangan dirinya tapi orang lain. Wa huwa ghafilun, dan mencabutnya itu harus pada waktu dirinya sedang lengah, misalnya sedang tidur gitu. Fala yadurru dzalika, maka kalau yang mencabut itu orang lain dan dicabut dalam kondisi dirinya lengah, maka itu tidak merusak terhadap puasanya. Li'annahu haina idzin la ikhtiyara lahu fi, karena proses pencabutan yang dilakukan oleh orang lain seperti yang dikehendaki oleh syari ini, la ikhtiyara lahu fihi, bukan semata-mata kehendak dirinya, tapi dihitung kehendaknya orang lain. Jadi tidak ada istilah taqoyu di situ kalau yang mencabut orang lain. Yang dihitung berkehendak adalah orang lain, itu nanti oleh fikih. Wa kama annahu yajibu 'ala shaimil imtina'il muftirat yanbaghi lahu ay yahfaza jawari'ahu min kulli ma fihi hurmatun wa illa fala shawma lahu. Jadi sebagaimana wajib atas orang yang berpuasa mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, yanbaghi lahu ay yahfaza jawari'ahu, maka seyogyanya juga bagi orang berpuasa ia menjaga anggota tubuh fisiknya, bagian luar ini, itu menjaganya mingkul lima fi hurmah, dari sesuatu yang di dalamnya terdapat pelarangan, dilarang oleh agama. Wa illa, apabila dia tidak mampu menjaga jawarihnya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, fala shawma lahu, maka puasanya tidak sempurna, dikategorikan tidak sempurna baginya puasanya itu. Demikian dulu dari apa yang telah kita telaah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.